Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami ucapkan selamat datang Bapak Ibu rombongan dari Yusuf Momentum, tepatnya di kawasan Kemangatan Sukosari. Kalian tadi mungkin turun dari bus langsung jalan kaki, agak lumayan ya jalan kaki ini. Nah, kemudian langsung disambut dengan angklung 14. Jadi yang tadi itu angklung 14. Sebenarnya angklung 14 itu dimainkan di saat pasca panen. Jadi itu angklung 14 memang di saat panen di sawah. Kemudian saya lihat tadi langsung itu disambut dengan kopi. Saya semuanya suka kopi, Pak. Ya, suka kopi. Nah, ya. Kopi susu juga. Ya, bersyukurlah Pak kalau memang masih mau bisa menikmati kopi. Karena orang suka minum kopi itu berarti sehat. Ya. Kalau orang nggak suka minum kopi, ya, apapun pantangan minum kopi berarti sakit. Ya. Itu pengalaman saya sering menerima tamu. Kebiasaan masyarakat Kemiren, ada tamu tanpa tanya langsung suguh kopi. Tapi ternyata tamunya, maaf Pak, saya nggak minum kopi. Kenapa Pak? Kena asam lambung gitu. Kena serangan darah. Oh, kalau orang nggak minum kopi itu berarti sakit ya gitu. Nah, jadi bersyukurlah masih bisa menikmati kopi, yaitu adalah kopi Jandu yang Kemiren. Nah, itu hasil produk anak masyarakat Kemiren. Juga kopi di sini sebagai obat Pak, untuk kalau minum itu untuk menambah energi dan juga menghilangkan rasa kantuk. Cuma kalau kebanyakan minum kopi nggak bisa tidur. Kalau kopi jangan goyang itu kalau kebanyakan nggak bisa tidur. Iya, iya. Jadi nanti. Tapi nggak masalah sih kalau banyak ada apa-apa, jangan khawatir, ada penawarnya nanti Pak. Nah, penawarnya minum susu Pak. Iya. Susu. Iya. Cuma yang nggak boleh itu minum kopi susu, jangan Pak. Membingungkan. Iya. Kopinya camilan, susunya jadi boleh itu. Iya. Iya. Baik Pak. Tadi ada penampilan gandrung. Gandrung itu sebenarnya ada dua gandrung. Ada penari gandrung, ada yang gandrung sebenarnya. Iya, kalau ini yang ini tadi hanya sekedar penari gandrung. Ya, setelah menari sudah selesai. Tapi kalau penari gandrung yang sebenarnya itu pentas malam. Ada 4 babak, yaitu jejet gandrung itu mengawali atau pembukaan, tari penghormatan. Terus yang kedua adalah repenan, request lagu tamu. Terus ada pacu gandrung. Makanya jangan khawatir ya Bu, saya lihat tadi sudah senang nari-nari ya. Nah, nanti ada sesi pacu gandrung. Siapapun yang sudah dikasih selendang oleh gandrungnya wajib ikut maju dengan menari bersama dengan gandrung. Ya, itu. Iya gitu. Jadi nggak boleh nolak ya. Siap. Oh iya gitu. Jadi yang terakhir adalah sekarang suku, kabar rasa syukur dan permohonan maaf atas pentas malam mungkin ada. Baik Bapak Ibu sekalian, ya saya akan menjelaskan tentang sejarah Kemiren. Itu. Memang awalnya Kemiren itu adalah diawali dengan pengungsian, Pak. Pengungsian masyarakat Chongqing itu menghindari peperangan, waktu itu mengungsi di sini. Nah, dalam pengungsian itu dimanfaatkan untuk membuka lahan pertanian di sini, yaitu menebang hutan di sini. Kebanyakan yang ditebang itu kebanyakan pohon kemiri, jadi disebut alas kemirian. Jadi dibuka jadikan kebun, yang ditebang itu kebanyakan pohon kemiri. Dan petani di masyarakat Dusun Kemiren itu sukanya nanam durian yang disebut duren. Makanya ada antara kemiri dan duren dijadikan nama, yaitu Kemiren. Oh, Kemiren duren. Iya, seperti itu. Jadi namanya Kemiren. Gitu. Dan kepanjangan Kemiren itu adalah kemeroyok mikul rencana nyoto. Makanya masyarakat Kemiren itu selalu mengutamakan gotong royongan,
kebersamaan gitu. Karena konsep kesuksesan, kunci kesuksesan adalah bersatu. Itu bagi masyarakat Kemiren, seberat apapun kalau kita bersatu akan menjadi ringan, sesulit apapun kita bersatu menjadi mudah. Itu adalah konsep Kemiren, sehingga menjadi desa wisata sampai sekarang. Jadi untuk adat budaya yang ada di Kemiren, iya, iya. Jadi itulah. Sebenarnya Kemiren juga nggak punya destinasi alam wisata, nggak ada. Cuma yang punya adat budaya. Jadi berangkatnya desa wisata Kemiren sampai menjadi desa wisata adat Osing Kemiren itu berangkatnya dari adat dan budaya. Karena masyarakat Kemiren itu selalu menjaga dan melestarikan adat budaya yang merupakan warisan daripada itu. Ya salah satunya itu gadrung lagi, ada barong gitu. Jadi ini hanya digunakan untuk ritual-ritual. Kalau untuk barong digunakan ritual barong iger bumi, itu memang mengandung sejarah-sejarah dulu. Terus ada istilahnya di sini tumpeng sewu, ungkapan atas syukur berkaitan dengan sejarah Kemiren. Itu di sini kalau tumpeng sewu, Pak, itu ini cerita untuk sejarah desa Kemiren. Jadi pengawalan dari penebangan hutan sampai menjadi lahan, apa itu pertanian itu dinamakan kebun. Karena masyarakat Osing itu mengerjakan sesuatu itu diawali dengan selamatan. Jadi tidak lepas dengan selamatan. Itu adanya muka ya bisa dikatakan orang Kemiren itu labuh, itu mengawali. Setelah berhasil ada ungkapan selamatan syukuran. Itu yang dinamakan selamatan kebunan dulu. Terus setiap tahun selamatan kebunan ungkapan rasa syukur. Kemudian semakin banyak penduduk, semakin banyak tambah-tambah masyarakat, akhirnya kebunan itu jadi sebuah kampung. Nah, karena sudah menjadi tradisi atau adat selamatan, walaupun kebunannya sudah itu nggak ada, selamatan tetap dilaksanakan, tapi namanya diganti selamatan kampung. Kemudian tahun 2007 akhir bergeser lagi, bergeser lagi. Nah, yang tadinya selamatan di teras masing-masing bergeser di pinggir jalan itu karena Kemiren 1100 kakak, minimal 1 kakak bikin 1 tumpeng. Akhirnya sudah 1000 lebih tumpeng, makanya dinamakan tumpeng sewu. Itu yang dinamakan selamatan tumpeng sewu yang dilaksanakan pada awal bulan haji. Itu ungkapan rasa syukur atas keberhasilan dan kesuksesan. Adapun barong ini juga memang barong Kemiren itu tidak sama dengan barong-barong yang lain. Barong sebagai simbol daripada kehidupan manusia, karakter manusia, yaitu tertuju ke pengendalian hawa nafsu yang ada di diri manusia. Memang awalnya sejarah barong, dulunya kawasan Kemiren itu disebut kawasan paling angker. Jadi masyarakat yang menempat di sini sering kena gangguan makhluk-makhluk halus. Tanpa sebab tiba-tiba ada yang sakit, juga ada yang kesurupan. Kalau orang Kemiren mengatakan kesambet loh, kesambet, tiba-tiba sakit kakinya loh. Akhirnya para sesepuh Kemiren, salah satunya di sini ada Pebunden Buyuji, itu membuat penangkal, artinya membuat tolak balak, yaitu yang berwujud barong. Nah, ini barong ini sebagai tolak balak, artinya itu makanya digunakan ritual berbumi, itu keliling bumi desa, mengelilingi desa, itu mengusir roh-roh jahat yang sebenarnya mengganggu desa. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk dijadikan apa itu simbol daripada kehidupan manusia, yaitu tertuju ke pengendalian hawa nafsu. Makanya dilihat dari warna itu 5 warna. Tidak bisa dirubah, tidak bisa dikurangi, dan tidak bisa ditambah. Ada putih, merah, kuning, hitam, dan hijau. Itu mungkin kalau orang Jawa berkaitan dengan dulur papat lima pancer, seperti itu. Nah, dari segi fisik barong itu juga menggambarkan hal simbol dari karakter manusia.
bahwa punya 4 nafsu itu luama, amarah, sugih, mutmainah. Mulut selalu menganga, seakan-akan ingin makan semuanya. Tidak pernah merasa cukup. Manusia pun juga demikian. Tidak ada manusia yang merasa cukup, selalu kurang. Pengen ini, sudah BUA-nya pengen itu. Terus mata melotot warna merah menyeramkan, itu amarah. Juga manusia juga punya amarah, emosional dan lain sebagainya. Kalau di situ ada sayap yang berwarna kuning, itu warna kebahagiaan. Terbang mengelilingi dunia, yang dicari apa? Hanya kesenangan, kebahagiaan, itu kepuasan, itu ada. Kalau di atas ada mahkota, itu kejujuran, apa itu kesucian, kewibawaan. Jadi manusia itu lengkap. Gitu. Makanya manusia itu disuruh jujur 100% nggak bisa. Ya, baik 100% juga nggak bisa, karena dari hawa nafsu katanya. Jadi semua itu yang bisa mengendalikan hanya diri kita sendiri. Terus di belakang ada keling. Keling itu supaya kita itu iling yang maha kuasa, yang maha pencipta. Terus di belakang keling ada burung garuda menghadap belakang, artinya kita jangan hanya mandang ke depan aja, sekali-kali tengok ke belakang, mengingat pengalaman masa lalu dijadikan pembelajaran masa depan lebih baik. Barong diperankan 2 orang membutuhkan kebersamaan dan kekompakan, yaitu intinya bersatu yang sudah saya sampaikan tadi. Jadikan konsep masyarakat Medan untuk mencapai kemajuan dan membangun desa itu adalah bersatu. Itu makanya dinamakan barong. Barong itu bareng-bareng itu. Ya, bareng-bareng berdasarkan kegotong-royongan. Adapun rumah adat di sini seperti ini, Pak. Jadi rumah adat ini memang sekitar tahun 70-an ke 80-an hampir punah rumah adat. Karena rumah adat ini itu bisa dipindah kemana-mana, makanya banyak yang dijual. Karena apa itu? Karena bergesernya modern dulunya. Tapi sekarang sudah alhamdulillah masyarakat Kemiren sadar bahwa rumah adat itu sebenarnya merupakan rumah warisan yang bisa bermanfaat untuk kita semua. Contoh sekarang sudah menjadi desa wisata adat Using Kemiren karena melestarikan adat budaya peninggalan para leluhur. Dan juga di sini ada 3 jenis rumah, ada cerojogan, tikul balung, dan garesan. Itu mengandung makna dan filosofi dan lain sebagainya. Terus kemudian kalau kata orang dulu, orang luar kota Banyuwangi mau datang ke Banyuwangi itu takut dengan santet gitu, katanya. Sebenarnya kalau di sini santet itu bukan sihir yang membuat orang sakit, ya. Santet itu adalah pengasihan, Bu. Santet itu adalah pengasihan, orang gak suka menjadi suka. Nah itu adalah santet. Jadi santet itu bukan sihir, Bu. Nah, nanti ada apa itu? Ada pertunjukan yang menggambarkan bagaimana saya santet itu bekerja santet, utamanya mantra ajaran goyang nanti. Ya, iya, ya, iya, jalan goyang Pak nanti, ya, gitu. Jadi nanti kalau ada yang masih jomblo bisa mengambil tanggalnya nanti. Iya, gitu. Itu jalan goyang. Jadi misalkan bahwa jalan goyang itu ada cowok yang ditolak cintanya orang Jawa, sehingga menggunakan mantra aji jalan goyang. Nanti bisa disampaikan. Iya. Nah, itu. Yang sudah nikah jangan ikut-ikut. Jadi itulah kalau untuk tentang pernikahan di sini ada 3 jenis pernikahan. Ada kawin angkat-angkatan, ngeleboni, dan colongan. Yang sering terjadi kawin colongan. Jadi enak di sini mau kawin nyolong aja bisa, Pak. Iya, ini sebuah loh, bisa.
Nah, jadi gini, memang sejarahnya kenapa sampai terjadi kawin colongan itu awalnya adalah perjodohan orang tua. Jadi anak masih kecil sudah dijodohkan oleh orang tua dulu. Nah, setelah anak dewasa nggak cocok dengan pilihan orang tua karena berumah tangga menyangkut perasaan kan. Jadi nggak cocok. Akhirnya punya pilihan sendiri si anak tadi. Tentu saja orang tua melarang karena sudah mengikat perjanjian dengan orang lain. Akhirnya anak nekat diam-diam. Saya daripada dinikahkan sama pilihan orang tua saya nggak suka, lebih baik saya ikut dengan pilihan saya sendiri. Akhirnya antara cowok dan cewek itu janjian. Malam ini jam sekian ketemu di sini, dicolong, dibawa pulang di luar sepengetahuan orang tuanya. Gitu. Tapi dengan syarat harus dibawa pulang. Harus dibawa pulang ke rumah, tidak boleh dibawa kemana-mana. Misalnya dibawa keluar kota itu sudah lain urusannya. Boleh yang lain Pak ya? Nah, iya, tidak boleh. Pulang, ya? Harus dibawa pulang ke rumah. Itu legal Pak ya? Pulang ke rumah, setelah sampai di rumah si cowok tadi nyuruh salah satu keluarga itu datang ke rumah orang tua perempuan. Itu namanya colok, colok, pemberitahuan. Jadi maling jujur jadi kemiren, gitu. Iya, gitu. Ya, jadi setelah masuk colok ke sana memberitakan bahwa anaknya sudah dibawa pulang sini. Pasti boleh Pak ya? Walaupun orang tuanya enggak, waktu marah-marah enggak suka, enggak bisa sudah ngambil lagi, harus tetap dilaksanakan pernikahan. Ya, nah itu. Jadi sampai sekarang. Sampai sekarang Pak itu? Iya, sampai sekarang. Kawin colong, batal terus meleboni. Kalau meleboni itu sebaliknya kawin colong, Bu. Jadi cowoknya yang datang ke rumah ceweknya. Cuma bukan ceweknya yang nyolong, tapi cowoknya yang datang gitu. Kalau ceweknya yang nyolong kayaknya kurang. Ya gitu. Jadi itu. Kalau kawin angkat-angkatan itu yang merupakan antar dua keluarga ini saling menyetujui. Nah, jadi semua sudah bersetuju, yang disebut tunangan itu adalah kawin. Jadi sampai sekarang gitu. Jadi, bahkan ada juga di sini sudah apa itu kurang 5 hari sudah menikah, ya. Itu masih bisa dicolong. Padahal sudah persiapan sudah lengkap orang tuanya untuk dilaksanakan pernikahan. Gitu. Itu masih bisa dicolong sebelum janur kuning. Nah, sebelum janur kuning melengkung gitu. Dan juga menjadi kebanggaan sebagai laki-laki bahwa berani nyolong pacar orang itu dari lanang ke lanang. Nah, itu jadi menjadi kebanggaan nah seperti itulah karena Kemiren jadi menjadi desa wisata adat usin karena keunikan yang masih dijaga dan dilestarikan itu. Jadi itulah adalah masyarakat Kemiren yang selalu menjaga dan melestarikan budaya. Ternyata orang tua dulu itu gak salah untuk membuat apa itu tradisi itu yang sudah diwariskan itu ternyata banyak manfaat sekarang ya betul-betul di Kemiren sudah merasakan itu. Jadi gak mungkin orang tua itu membuat ini tanpa ada apa itu manfaatnya enggak. Makanya saya selalu berpesan dengan anak-anak, saya mewariskan ke anak-anak muda itu setiap kegiatan ritual apapun yang berkaitan dengan adat budaya saya selalu melibatkan anak-anak muda yaitu yang itu kelompok darubis. Ya, generasi penerus. Jadi saya bilang kamu jangan seperti tamu di desa kamu sendiri. Jadi harus tahu adat budayanya kamu sendiri. Akhirnya ya alhamdulillah anak-anak muda di sini sangat antusias untuk menjaga dan melestarikan. Jadi mungkin itu Pak, Ibu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti apa yang didapat di Kemiren yang baik dibawa pulang ya tidak baik di boleh bahwa di sini ada homestay itu 55 homestay kalau nggak salah ya itu tapi homestay masyarakat di rumah masyarakat ya juga ada homestay juga di sana untuk khusus homestay juga ada. Jadi kalau mau nginap di sini jangan khawatir Pak,
Jangan nyolong lagi ya. Iya. Boleh nyolong. Ya. Tapi harus dibawa pulang ya. Tapi sekali nyolong jangan dikembalikan lagi, nggak boleh. Gitu. Ya. Ya. Ya mungkin itu yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.